Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman sekalian, buat teman-teman, kami minta tolong untuk segera mengurus penerbitan Remote Pilot Certificate-nya ya melalui Sidopigo. Nah, ini untuk tampilan Sidopigo-nya. Untuk linknya udah saya share di grup ya. Nanti diklik aja, nanti masuk ke website Sidopigo-nya. Nah, nanti kalau teman-teman belum pernah mendaftarkan Sidopigo-nya, nanti daftar aja terlebih dahulu. Bisa klik bagian ini, saya belum memiliki akun, klik untuk daftar. Nah, silakan diklik. Kemudian nanti diisi data-data teman-teman sendiri. Nah, untuk yang paling atas nama perusahaan atau instansi atau perorangan, nanti ini teman-teman tulis nama teman-teman sendiri ya. Karena nanti untuk penerbitan RPC-nya pakai akun masing-masing, akun pribadi teman-teman sekalian. Contohnya misalnya ini pakai nama saya Dimas Saifuddin. Alamat emailnya silakan tulis alamat email teman-teman yang mau didaftarkan sebagai akun Sidopigo-nya. Misalnya apa? dimas.imantara@gmail.com. Nah, untuk passwordnya ini password akun Sidopigo-nya. Silakan dibuat password untuk login akun Sidopigo-nya ya. Nah, terus buat akunnya ini bebas, untuk ininya nggak ada ketentuannya. Bebas aja. Terus nomor telepon atau handphone teman-teman sekalian silakan diketik bebas. Berapa disesuaikan. Kemudian alamat lengkap, ini ditulis alamat sesuai KTP aja. Nah, setelah lengkap diisi semua datanya, kemudian klik daftar akun seperti itu. Nah, kalau udah buat nanti dilihat aja untuk selanjutnya harus bagaimana, nanti ada di Sidopigo-nya butuh verifikasi atau enggak. Sepertinya kalau sekarang yang terbaru enggak butuh verifikasi emailnya, jadi bisa langsung login kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah, ini kalau udah nanti misalnya disuruh verifikasi dulu, tapi kalau enggak bisa langsung login. Nah, ini kalau login nanti diisi aja di bagian ini. Silakan login untuk memulai mengajukan proses permohonan. Nanti alamat emailnya diisi sesuai dengan email yang tadi sudah didaftarkan, dan juga passwordnya sesuai password yang udah didaftarkan juga tadi. Kemudian diklik captcha-nya 894588. Nanti disesuaikan aja, kemudian klik login. Nah, kalau udah berhasil login ke Sidopigo-nya, nah, di sini ada beberapa menu ya di Sidopigo. Jadi teman-teman di Sidopigo ada 3 fitur yang ditawarkan. Yang pertama untuk pendaftaran registrasi atau registrasi drone-nya ya, pesawat udara kecil tanpa awaknya, drone di bawah 25 kg. Di sini ada menu-menunya untuk penerbitan sertifikat drone-nya, kemudian untuk perpanjangan atau perubahan sertifikat drone-nya, ataupun juga bisa untuk penghapusan sertifikat drone-nya. Nah, kalau teman-teman mau mendaftarkan atau meregistrasi drone teman-teman bisa melalui menu yang pesawat udara kecil tanpa awak di bawah 25 kg ini. Nah, sekarang kita kan mau pengajuan penerbitan RPC, maka kita fokus di menu Remote Pilot Certificate ini. Nah, nanti teman-teman, karena teman-teman ini masih inisial, maka nanti teman-teman buat di menu penerbitan RPC, diklik. Nah, kemudian di sini klik Add New. Nah, oke, sekarang ini sudah ada form penerbitan sertifikat remote pilotnya. Yang di sini jenis permohonannya ini udah template ya, nggak bisa diubah-ubah. Kemudian nama lengkapnya silahkan diisi sesuai nama lengkap teman-teman masing-masing. Udah tinggal diisi aja data dirinya, disesuaikan aja. Tempat lahir teman-teman di mana, tanggal lahirnya ini bisa dipilih aja, disesuaikan sesuai data diri teman-teman.
Oke, ini misalnya punya saya ya, keluarga negaraannya WNI, kemudian nomor KTP-nya berapa, disesuaikan. Nomor password nggak wajib ya, nggak perlu diisi. Untuk alamat tinggal, di sini alamat itu ada dua ya, ada dua kolom. Yang di sini alamat tinggal itu diisi alamat domisili. Kemudian yang di kanan ini alamat sesuai KTP. Nah, kalau alamat domisili dan alamat KTP-nya sama, cukup diisi satu aja di bagian alamat tinggal ini. Tapi kalau alamat tinggal atau domisilinya berbeda dengan alamat KTP-nya, maka diisi dua-duanya. Yang sebelah sini alamat tempat tinggal diisi alamat domisili, yang di sebelah kanan ini diisi alamat sesuai KTP. Oke, diisi, pilih provinsinya, provinsi untuk tempat tinggal atau domisilinya, disesuaikan aja. Ini aku klik sembarang ya. Terus alamat KTP-nya itu disesuaikan juga. Nah, kemudian nomor telepon teman-teman sekalian diisi, kemudian alamat emailnya diisi lagi. Sama seperti alamat email akun juga nggak apa-apa. Kalau mau lain juga boleh. Jenis kelaminnya laki-laki perempuan disesuaikan, tinggi badan disesuaikan juga. Nah, harapannya nanti tinggi badan yang di-input di form ini nanti sama seperti tinggi badan atau berat badan yang tertera di surat keterangan sehat yang akan diupload, seperti itu. Nah, kemudian apakah Anda dapat membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Inggris? Dijawab iya aja. Kemudian apakah Anda pemegang lisensi pilot Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai PKPS 61? Kalau teman-teman yang lulusan penerbang, kalau misalnya masih punya lisensinya, dijawab iya. Kalau nggak punya, nah kalau dijawab iya, ini harus memilih lagi jenis lisensinya apa, ATPL, PPL, CPL, nanti disesuaikan. Tapi kalau teman-teman yang bukan lulusan penerbang dan nggak punya lisensi pilot dari DJPU sesuai PKPS 61, dipilih yang tidak aja, maka nggak ada pilihan lagi. Kemudian apakah Anda sebelumnya pernah mengajukan permohonan sertifikat remote pilot dan tidak disetujui? Nah, karena teman-teman ini inisial, maka dijawab tidak. Kemudian training centernya nanti teman-teman pilih, karena sertifikat pelatihan teman-teman itu diterbitkan oleh BP3 Curug, maka pilih yang BP3 Curug. Kemudian nomor sertifikatnya, kalau teman-teman kan udah dapat sertifikat dan ada nomornya, silakan diketik aja nomor sertifikatnya sesuai yang teman-teman dapat. Nah, kalau udah semua terisi, bisa dicek semua. Yang penting dicek sudah terisi semua dan datanya udah benar. Kalau sudah terisi dan datanya benar, dicentang. Nah, baru teman-teman harus upload beberapa dokumen ya. Yang pertama adalah surat permohonan, kemudian di GCE form 107, kemudian tanda pengenal, bisa KTP, SIM atau paspor bebas, kemudian pas foto dengan background warna merah, kemudian sertifikat training, sertifikat yang diterbitkan BP3 ya, itu diupload juga. Nah, untuk sertifikatnya itu bagian depan dan belakang yang ada fotonya, sama bagian belakang yang ada kurikulumnya atau materi-materinya. Nah, itu dijadikan satu file ya, depan belakang itu jadikan satu file. Nah, kemudian dokumen selanjutnya adalah surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit. Nah, semua file ini teman-teman upload dalam bentuk PDF semuanya, baik itu surat permohonan, DJCE form, kemudian foto KTP, itu semuanya bentuknya PDF. Kemudian sertifikat training, surat keterangan sehat dari dokter, itu semuanya bentuknya PDF. Nah, untuk surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit itu berlakunya 3 hari setelah suket itu diterbitkan, seperti itu. Misalnya nih, hari ini tanggal berapa? 28 April. Nah, untuk misalnya terbitnya tanggal 28 April. Terus teman-teman maksimal upload suketnya ini ke Sidopigo itu di tanggal 1 Mei. Nah, kalau teman-teman uploadnya di tanggal 2 itu dianggap sudah expire.
lebih bagus lagi kalau teman-teman terbit di tanggal 28 hari ini langsung diupload, atau mungkin besoknya bisa diupload, atau lusanya lah itu diupload. Nah itu nggak apa-apa. Oke, pokoknya kalau surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit itu berlakunya cuma bukan 3 hari sih, ya apa amannya 3 hari lah ya, pokoknya 3 hari itu udah harus diupload, 3 hari dari suketnya terbit, seperti itu, jangan sampai lewat dari 3 hari. Oke, kalau semuanya udah di upload, nanti teman-teman klik buat pengajuan. Oke, kalau sudah buat pengajuan bentar aku coba upload sembarangan ya, nggak tahu lah ini apa. Tapi nanti teman-teman nguploadnya jangan file sembarangan ya, filenya harus sesuai sama apa yang diminta. Ini aku cuma buat contoh aja, aku pakai dummy aja ya. Penting udah terisi semua. Ingat, semua dokumen yang diupload itu dalam bentuk PDF. Nah udah semua, nanti dibuat pengajuannya. Nah, submit data success. Nah, untuk pengajuannya udah jadi, ini masih bentuknya masih draft ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti teman-teman klik detail, cek lagi kalau misalnya masih ragu, lihat misalnya surat permohonannya bisa dilihat dulu udah sesuai atau belum dan bisa dibuka atau belum. Oke, kalau misalnya udah semua, udah oke semua, udah sesuai, nanti teman-teman langsung aja di submit, atau juga dicek nih data-data teman-teman yang di sebelah kiri ini apakah udah sesuai atau belum. Kalau filenya ada yang belum sesuai, misalnya file yang diupload tadi belum sesuai, nanti bisa disesuaikan. Misalnya yang KTP masih belum sesuai, bisa dihapus dulu datanya. Bisa dihapus, kemudian diupload lagi, diupload ulang, ini choose file kayak gitu. Oke. Nah kalau udah oke semua, data-datanya udah benar, udah sesuai, kemudian dokumen-dokumen yang diupload tadi juga udah lengkap dan juga udah sesuai, bisa diklik submit pengajuan biar bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu verifikasi dokumennya oleh pihak DKPPU. Seperti itu. Nanti setelah submit pengajuan tinggal ditunggu aja hasil verifikasi dari tim DKPPU-nya. Nah kalau sudah diverifikasi dan datanya lengkap dan juga benar, udah valid, nanti teman-teman bisa lanjut ke ujian CBT-nya, seperti itu. Yang penting teman-teman buat pengajuannya aja dulu sekarang. Oke, kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan ke saya atau di grup, bebas. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.